Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nurliati, PPG UIN Imam Bonjol Padang, akan memberikan laporan presentasi penelitian tindakan kelas saya di SMK Negeri 1 Meranti, kelas 12 TKJ 2. Judul dari penelitian tindakan kelas saya yaitu penerapan model problem based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 12 TKJ 2 SMK Negeri 1 Meranti. Adapun latar belakang masalah dari peneliti ambil bahwa permasalahan yang dihadapi siswa ketika mempelajari mata pelajaran khususnya pendidikan agama Islam, siswa dihadapkan pada masalah minat belajar, sehingga terkadang apa yang disampaikan guru tidak sesuai dengan apa yang dicapai dalam tujuan pembelajaran. Jadi dari ini peneliti ingin mencoba penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Diharapkan dengan model ini dapat membentuk kepribadian peserta didik, yaitu percaya diri, aktif, kreatif, dan mandiri. Identifikasi masalah yang peneliti lihat. Pertama, pembelajaran pendidikan agama Islam masih monoton, hanya guru yang aktif, sementara peserta didik itu pasif, hanya mendengar. Kemudian metode yang digunakan masih bersifat tradisional, tidak ada kolaborasi antara guru dan peserta didik. Kemudian rendahnya prestasi peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian banyaknya model pembelajaran sehingga metode pengajaran belum pas, sehingga proses kegiatan belajar mengajar itu masih kurang efektif dan efisien. Adapun tujuan penelitian, peneliti melihat bagaimana penerapan model problem based learning ini dalam pendidikan agama Islam khususnya kelas 12 TKJ 2. Kemudian ingin mengetahui bagaimana penggunaan model PBL ini pada pendidikan agama Islam. Kemudian peneliti ingin mengetahui apa saja faktor penghambat penerapan model problem based learning dalam pendidikan agama Islam khususnya di kelas 12 TKJ 2. Manfaat penelitian bagi sekolah yaitu memajukan dan meningkatkan prestasi dan mutu sekolah, serta dapat menjadi bahan informasi dan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan perbandingan atau acuan bagi sekolah atau lembaga-lembaga lain yang dalam mengembangkan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan khususnya dalam pengajaran dan keguruan. Kemudian bagi guru dapat memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi peneliti sebagai pendidik. Kedua, memacu para guru itu senantiasa meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kemudian membuat para guru untuk senantiasa menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Kemudian kalau bagi siswa lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan guru, serta lebih mudah dalam memahami konsep dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya materi bekerja keras dan tanggung jawab. Kemudian bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dalam menggunakan model problem based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 12 TKJ 2 dengan materi bekerja keras dan tanggung jawab. Metode penelitian, peneliti mendesain penelitian tindakan kelas ini yaitu pertama dengan merencanakan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek peneliti adalah peserta didik kelas 12 TKJ 2 SMK Negeri 1 Meranti.
tahun pelajaran 2022-2023 yang terdiri dari 15 peserta didik, 4 laki-laki dan 11 perempuan. Kemudian tindakan dari peneliti yaitu pertama melihat judul penelitian terlebih dahulu ya. Yang diteliti adalah kelas 12 TKJ 2 sesuai dengan penelitian menurut Hopkins dalam Bambang Warsito bahwa tindakan kelas atau yang lebih dikenal dengan sebutan classroom action. Kemudian observasi dari kegiatan penelitian ini adalah pengamatan ya, untuk melihat sejauh mana efek tindakan telah tercapai dalam sasaran, yaitu dengan menggunakan lembaran observasi ya, untuk melihat aktivitas peserta didik, dan lembar observasi untuk melihat kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Kemudian refleksi dari penelitian ini yaitu mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan dari evaluasi yang direncanakan untuk perbaikan dan tindakan lebih lanjut. Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang pertama tes tertulis, yaitu dengan bentuk soal yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian non-teks, yaitu lembar observasi guru dan lembar observasi peserta didik. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, yaitu kegiatan pengamatan untuk melihat sejauh mana hasil dari tindakan yang telah dilakukan, ya, apakah sesuai sasaran atau sudah mencapai ketuntasan yang dibuat oleh standar sekolah. Kemudian wawancara, yaitu baik wawancara bebas terpimpin yang melalui informasi mengenai media yang digunakan guru, kemudian tanggapan siswa mengenai materi bekerja keras dan tanggung jawab dengan menggunakan problem based learning. Kemudian tes, ya, baik tes tertulis ya dalam bentuk pre-test maupun post-test. Kemudian adanya dokumentasi foto-foto kegiatan yang dimuat dalam proses penelitian. Kemudian catatan lapangan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi berupa kegiatan-kegiatan yang tidak terangkum dalam pedoman observasi yang telah dibuat oleh peneliti. Jadi penelitian ini menulis catatan lapangan adalah penelitian sebagai pelaksana tindakan. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif, ya, yang pemahaman belajar siswa kelas 12 TKJ 2 yang diambil dengan cara pemberian teks. Dari hasil penelitian yang peneliti buat dalam penelitian tindakan kelas, peneliti duluan melihat sebelum diadakannya penelitian ini dari prasiklus itu terlihat bahwa minat belajar siswa dengan menggunakan materi bekerja keras dan bertanggung jawab namun tidak menggunakan model problem based learning itu terlihat masih minatnya masih rendah, nilai ratanya itu 40%, ya, jauh dari ketuntasan kriteria minimal yaitu 75. Kemudian peneliti mengadakan siklus pertama dengan 3 kali pertemuan, terlihat di situ ada peningkatan minat belajar siswa, ya, dengan memberikan teks tertulis maupun non-teks. Terlihat dari rata-rata peserta didik sudah ada hasil belajar yang meningkat terhadap minat siswa dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam
yaitu materi bekerja keras dan tanggung jawab yang terlihat dari nilai terendah, nilai tertinggi, dan nilai rata-rata kelas, yaitu presentasi ketuntasan jumlah siswa tuntas per jumlah siswa satu kelas kali 100%, sehingga bisa terlihat hasil dari siklus pertama itu sudah mencapai KKM. Kemudian peneliti mengadakan lagi siklus kedua untuk melihat lebih lanjut apakah proses penelitian tindakan kelas itu sudah meyakinkan atau ada lebih meningkat lagi dengan menggunakan problem based learning. Dan ternyata dari rumus yang digunakan sama penelitiannya dengan siklus pertama, ternyata terlihat ada peningkatan lebih dari siswa ya terhadap minat belajarnya, semakin aktif, semakin kreatif, siswa dapat mengamati apa yang disampaikan oleh guru dengan baik dan benar, sehingga terhitunglah dari rumus mengenai presentasi ketuntasan ya sudah semakin membaik. Alhamdulillah hampir 100% dari 15 siswa itu sudah mencapai ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal KKM 7. Kesimpulan dari penelitian tindakan kelas, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan model problem based learning itu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 12 TKJ 2 SMK Negeri 1 Meranti dengan menggunakan penelitian secara 2 siklus, yaitu ada peningkatan ya dari hasil belajar siswa pada materi bekerja keras dan bertanggung jawab. Kelas 12 TKJ 2 sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Kemudian saran-saran yaitu kepada guru dalam menyampaikan materi pembelajaran ya khususnya bekerja keras dan bertanggung jawab, disarankan untuk menggunakan model problem based learning karena terbukti mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam memahami materi bekerja keras dan bertanggung jawab. Kemudian bagi kepala sekolah disarankan lebih memotivasi guru untuk menggunakan berbagai macam model khusus ya, baik ya terkhusus ya model PBL. Ini dapat mendukung suksesnya pembelajaran yang dilakukan. Sampai di sini dulu apa yang peneliti sampaikan dalam presentasi penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan. Mohon maaf jika Sana Sidi banyak kekurangan, tapi inilah usaha dari peneliti dalam melakukan penelitian tindakan kelas di kelas 12 TKJ 2 di SMK Negeri 1 Meranti. Saya Umi Nurliati ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan, terutama pada kepala sekolah dan rekan-rekan dalam membantu hasil penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.